Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pian Sopian dengan NIM 16214944459 dan rekan saya. Nama saya Areda Manhuri dengan NIM 17214923559. Oke, let's get started. Di slide pertama, kita akan menjelaskan tentang munculnya kejahatan komputer. Penyebab meningkatnya kejahatan komputer diantaranya, yang pertama, aplikasi bisnis yang menggunakan teknologi informasi dan jaringan komputer semakin meningkat. Yang kedua, server terdesentralisasi dan terdistribusi menyebabkan lebih banyak sistem yang harus ditangani. Hal ini membutuhkan lebih banyak operator dan administrator andal yang juga kemungkinan harus disebar ke seluruh lokasi. Padahal mencari operator dan administrator andal adalah sangat sulit, apalagi harus disebar ke berbagai tempat. Yang ketiga adalah transisi dari vendor tunggal ke multi-vendor sehingga lebih banyak sistem atau perangkat yang harus dimengerti dan masalah interoperability antar vendor yang lebih sulit ditangani. Kemudian kita akan membahas aspek-aspek keamanan komputer. Yang pertama adalah authentication, yaitu agar penerima informasi dapat memastikan keaslian pesan tersebut datang dari orang yang dimintai informasi, dengan kata lain informasi tersebut benar-benar dari orang yang dikehendaki. Yang kedua adalah integrity, yaitu keaslian pesan yang dikirim melalui sebuah jaringan dan dapat dipastikan bahwa informasi yang dikirimkan tidak dimodifikasi oleh orang yang tidak berhak dalam perjalanan informasi tersebut. Yang ketiga adalah privacy, yaitu lebih ke arah data-data yang sifatnya pribadi. Yang keempat ada availability, yaitu aspek ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah akses kontrol. Aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Hal ini biasanya berhubungan dengan masalah autentik dan juga privasi. Tiap tahun, ancaman cybersecurity selalu menghantui seluruh penjuru dunia. Dari beberapa kasus yang terjadi, beberapa di antaranya masih menjadi ancaman yang menakutkan. Meski masing-masing berbagai tujuan berbeda, namun ancaman tersebut berdampak pada kepentingan lain karena sifatnya yang tidak bisa dibendung. Ini membuat kekhawatiran karena kerugian yang dihasilkan menjadi lebih luas. Contoh kasusnya, serangan Cloudbleed ke Cloudflare. Pada akhir bulan Februari 2017, publik dikejutkan dengan kejadian bocornya data dari Cloudflare, sebuah perusahaan penyedia layanan cloud dan keamanan. Cloudbleed pertama kali ditemukan oleh Travis Omendi dan Google Project Zero yang melaporkan adanya bug kepada Cloudflare. Penanaman Cloudbleed sendiri dibuat oleh Travis merujuk pada serangan bug Heartbleed pada 2014. Meski serangannya tidak sedahsyat Heartbleed, namun data-data yang bocor meliputi banyak informasi sensitif seperti password, cookies, serta authentication token dari banyak situs-situs yang menjadi kliennya. Hal tersebut tentunya menjadi ancaman bagi situs yang menjadi korban, juga pengguna situs tersebut yang terancam privasinya. Namun pihak Cloudflare menyatakan telah mengetahui dan memperbaiki sekitar 0,00003% data yang bocor. Cloudflare memiliki banyak klien seperti Uber, Fitbit, dan masih banyak lagi. Bahkan serangan Cloudbleed juga menyerang beberapa situs penukar dan bursa Bitcoin seperti Coinbase, BitPay, Blockcoin, dan Local Bitcoin. Ransomware WannaCry serang 150 negara. Bulan Mei 2017, publik dikejutkan dengan serangan ransomware yang diklaim merupakan salah satu serangan cyber terbesar yang pernah terjadi di dunia. WannaCry memanfaatkan tools senjata cyber dinas Amerika Serikat (NSA) yang dicuri peretas dan dibocorkan di internet. Inilah yang membuat WannaCry mampu menginfeksi ribuan sistem komputer puluhan negara dalam hitungan jam. Tercatat lebih dari 150 negara, termasuk Indonesia, terkena dampak serangannya. Tak pandang bulu, mulai dari industri otomotif, telekomunikasi, perbankan, hingga rumah sakit menjadi korban dan dipaksa membayar tebusan. Rumah sakit kanker Darmais di Jakarta merupakan salah satu yang terkena dampak serangan WannaCry. Bobolnya data pengguna dan mitra Uber. Pada bulan November 2017,
Publik dikejutkan dengan pengakuan dari CEO Uber yang baru, yaitu Dara Khosrowshahi, bahwa data pengguna maupun mitra pengemudi Uber telah dibobol oleh peretas. Data yang berhasil dibobol peretas tersebut berupa nama, alamat email, serta nomor telepon sekitar 50 juta pengguna dan 7 juta mitra pengemudi dari seluruh dunia. Parahnya, Uber sempat membayar tebusan kepada peretas agar mereka menghapus data yang berhasil didapatnya. Langkah ini dianggap sebagai upaya menutupi kasus tersebut tanpa adanya informasi lebih lanjut kepada publik. Shadow Brokers curi senjata cyber NSA. Shadow Brokers mengklaim telah berhasil mendapatkan senjata cyber berupa tool hacking milik National Security Agency (NSA). Senjata ini memiliki kemampuan untuk membobol seluruh sistem operasi Windows. Tindakan pencurian ini merupakan bentuk protes kelompok peretas tersebut terhadap NSA. NSA yang mendapatkan celah melalui tool tersebut bukannya melaporkan ke Microsoft ataupun perusahaan lainnya, namun malah menyimpannya untuk kepentingan keamanan mereka sendiri. Akhirnya, setelah melakukan peretasan, Shadow Brokers menjual informasi tersebut kepada pihak yang membutuhkan dengan tawaran yang paling tinggi melalui sistem pelelangan.